Sobat Eksis, jumpa lagi dengan kakak Wahyu Jatmiko. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang penalaran umum. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal. Oke, teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 6. Nah, kalau ada teks seperti ini, jangan baca teksnya, langsung kita lihat soalnya. Jadi biasakan bahasa Indonesia baca soalnya terlebih dahulu. Di video-video sebelumnya kakak selalu bilang seperti itu. Kenapa ya? Karena biar kita atau biar kalian yang ketika mengerjakan bisa save time, bisa menghemat waktu. Oke, nomor 1. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas. Nah, kalau kalian teman-teman semua kalau dapat soal pernyataan yang sesuai, ini nggak ada cara cepat kecuali kita baca teksnya secara keseluruhan. Oke. Nah, jadi kalian tuh terus kak buang-buang waktu dong. Ya, buang-buang waktu. Nah, kalian harus mulai belajar membaca cepat atau membaca skimming. Oke. Saya bacakan teksnya. Penggunaan plastik ternyata menimbulkan masalah-masalah tertentu. Padahal penggunaan plastik telah meluas hampir ke seluruh bidang kehidupan. Berbagai produk dan peralatan dihasilkan dari bahan ini karena dinilai lebih ekonomis, tidak mudah pecah, fleksibel, dan ringan. Salah satu contoh bahan plastik yang sering dipakai oleh masyarakat adalah botol plastik. Peningkatan jumlah pemakaian botol plastik menimbulkan dampak bagi lingkungan ketika sudah tidak terpakai. Plastik adalah benda yang sulit terurai. Proses urai plastik dapat berlangsung antara 450 sampai 1000 tahun. Padahal di seluruh dunia setiap tahun digunakan sekitar 10 miliar plastik sehingga diprediksi pada masa depan, lokasi pembuangan sampah hampir tidak cukup untuk menampung semua. Upaya daur ulang dan penggunaan kembali botol plastik tidak sepenuhnya mengatasi masalah lingkungan karena tingkat penggunaan botol plastik yang sangat tinggi. Selain itu, penggunaan plastik yang didaur ulang menimbulkan masalah baru, yakni masalah kesehatan. Hal ini disebabkan plastik yang terurai akan melepaskan zat kimia yang disebut bisphenol A dalam kurung BPA ke dalam air. Zat BPA ini memiliki beberapa efek negatif pada hormon tubuh yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan perilaku, penurunan kekebalan, gangguan belajar, diabetes, dan obesitas. Oke. Soalnya adalah pernyataan yang sesuai, berarti pernyataan yang cocok dengan teks. A. Upaya daur ulang dan penggunaan kembali botol plastik sepenuhnya mengatasi masalah lingkungan. Tadi apa? Tadi melepaskan zat BPA yang apa? Yang berpengaruh terhadap air. Jadi mengatasi masalah lingkungan enggak ya. Oke, B. Akibat tumpukan sampah yang berlebihan diprediksi 10 tahun ke depan lokasi pembuangan sampah cukup untuk menampung semua. Tadi teksnya apa? Lihat tuh. Diprediksi, nah, lokasi pembuangan sampah hampir tidak cukup untuk menampung semua. Berarti gimana? Ini kalau di sini pembuangan sampah cukup menampung semua, berarti sesuai atau enggak? Tidak sesuai, berarti B bukan jawabannya. C. Zat BPA memiliki beberapa efek negatif pada hormon yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Lihat. Nah, zat BPA ini memiliki beberapa efek negatif pada hormon tubuh yang menimbulkan gangguan kesehatan. Sesuai? Ada ya? Oke, berarti C kita tahan, kita lihat D. C sesuai. Salah satu contoh bahan plastik yang sering digunakan masyarakat adalah bahan polyester. Ini apa? Bahan plastik apa? Botol plastik. Salah ya? Kurang tepat. Oke, berarti D kurang tepat. Gangguan perilaku, penurunan kekebalan, gangguan belajar, diabetes merupakan dampak negatif di teks. Oke, lihat. Gangguan perilaku, penurunan kekebalan, gangguan belajar, diabetes, obesitas. Coba yang apa aja? Gangguan perilaku, penurunan kekebalan, gangguan belajar, diabetes, dan obesitas dampak negatif dari pencemaran lingkungan. Lihat, itu pencemaran lingkungan atau apa? Dari apa? Dampak negatif dari apa? Zat kimia bisphenol, bukan pencemaran lingkungan. Paham ya? Hati-hati ya. Contoh penyakit yang ditimbulkan benar, tapi lihat di
apa pencemaran lingkungan. Sedangkan di teks ini apa? Dari bisphenol, yaitu dari plastik. Berarti kurang tepat. Berarti jawabannya yang C. Satu C. Lanjut nomor 2. Berdasarkan paragraf 2. Nah, kalau ada soal kayak gini paragraf 2 berarti kita konsennya di paragraf 2. Jika proses terurai plastik dapat berlangsung antara 400 sampai 1000 tahun, maka pernyataan yang tidak sesuai berdasarkan paragraf di atas adalah, berarti kita cari pernyataan yang enggak sesuai. Diprediksi pada masa depan pembuangan sampah hampir tidak cukup menampung. Ada ya. Diprediksi pada 10 tahun ke depan pembuangan sampah akan diperluas. Diprediksi pada 10 tahun ke depan pembuangan sampah masih dapat menampung. Diprediksi pada masa depan pembuangan sampah akan menjadi lautan sampah. Diprediksi pada masa depan akan terjadi pencemaran akibat sampah yang berlebihan. Lihat di sini. Paragraf 2. Pada seluruh dunia setiap tahun digunakan hampir 10 miliar plastik, sehingga diprediksi pada masa depan lokasi pembuangan sampah hampir tidak cukup. Nah, kalau hampir tidak cukup ini sifatnya relatif. Bisa cukup, bisa enggak cukup untuk menampung semua. Tapi kita lihat di sini. Buang sampah hampir berarti sesuai, hampir tidak cukup. Ada. B, diprediksi buang sampah akan diperluas. Masih dapat nih, sesuai ya, karena hampir tidak cukup, bisa dapat bisa enggak, relatif. Berarti kayak nyerempet sesuai. Lautan sampah pasti karena 10 miliar tadi. Coba bisa kayaknya jawabannya yang B. Oke. Gitu ya. Jadi cara ngerjain soal penalaran umum kita textbook iya, tapi kita harus bisa menangkap maksud dari setiap kalimat yang disampaikan dalam soal. Paham ya maksudnya ya? Ya, tadi kan yang maksud kakak hampir tidak cukup menampung. Berarti kalau hampir tidak cukup menampung ini kan sifatnya relatif. Logikanya kalau kita bernalar, kalau kita berlogika, ini bisa cukup, bisa tidak. Paham ya maksudnya ya? Jadi C bisa, D bisa, E bisa. Karena sifatnya masih relatif. Lanjut nomor 3. Berdasarkan paragraf 3, gangguan yang mungkin timbul akibat zat BPA yang terdapat dalam plastik adalah tadi gangguan berbicara, nggak ada ya. Gangguan konsentrasi, penurunan kekebalan, hormon, gangguan trombosit darah, kekebalan, diabetes, kenaikan. Oke, apa aja nih? Gangguan kesehatan, gangguan perilaku, penurunan kekebalan, gangguan belajar, diabetes. Kita tanda ini. Berarti apa aja? Gangguan perilaku, penurunan kekebalan, gangguan belajar, diabetes, sama obesitas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 hal gangguan kesehatan. Pertama perilaku, gangguan perilaku, penurunan kekebalan, gangguan belajar, diabetes, dan obesitas. Berarti apa aja? Penurunan kekebalan, konsentrasi. Nggak ada ya konsentrasi ya? Oke. Berarti salah. Gangguan belajar, penurunan trombosit nggak ada. Diabetes apalagi? Ada. Gangguan perilaku, gangguan konsentrasi, penurunan belajar, penurunan kekebalan, Oke. Penurunan hormon, gangguan belajar, kelebihan trombosit enggak, kenaikan kekebalan, penurunan kekebalan. Berarti jawabannya yang C. Kak, ini gangguan konsentrasi nggak ada. Gangguan konsentrasi kaitannya dengan apa? Penurunan gangguan belajar. Oke. Paham ya? Jadi tangkap maksudnya gangguan belajar apa aja. Gangguan konsentrasi dan lain. Jadi 3 jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 4. Pertanyaan yang tidak sesuai dengan paragraf di atas. Jika plastik sulit terurai, berapa lama waktu diperlukan untuk menguraikan plastik? Tadi ada ya. 400 sampai 1000 tahun ada di teks. Ada jawabannya, berarti A sesuai. Berarti bukan jawabannya, karena yang kita cari yang tidak sesuai. Apa saja masalah yang ditimbulkan dari gangguan plastik? Tadi ada ya. Tadi mengapa zat BPA menimbulkan banyak masalah? Ada penjabarannya enggak? Apa saja dampak negatif? Tadi gangguan kesehatan ada ya.
Bagaimana upaya masyarakat untuk mengurangi sampah plastik? Daur ulang tadi ada. Berarti jawabannya yang C. Kok C, Kak? Mengapa zat BPA menimbulkan banyak masalah? Berarti nih kita harus menjabarkan zat BPA-nya. Tadi tidak ada penjabaran tentang zat BPA kenapa menimbulkan banyak masalah. Nggak ada penjabaran detail mengenai zat BPA itu sendiri. Berarti 4 yang paling tepat jawabannya yang C. Oke, nomor 5. Berdasarkan paragraf 3, jika daur ulang menimbulkan masalah baru, maka pernyataan yang paling benar adalah, nah ini logika. Jadi daur ulang menimbulkan masalah baru. Kesehatan masyarakat terganggu akibat efek zat BPA yang terkandung dalam plastik daur ulang. Bisa plastik daur ulang tidak dianjurkan karena menimbulkan negatif bagi lingkungan, bagi kesehatan ya tadi yang dijabarin dalam teks. Diperlukan upaya baru selain proses daur ulang untuk mengurangi sampah plastik. Oke, ini melebar ya. Karena detailnya hanya apa? Daur ulang. Oke. Dia penanaman bibit tanaman sangat tepat, nggak ada penjelasan tentang penanaman bibit tanaman. Simpulan A, B, C, D salah tidak. Oke. Jadi jawabannya yang kesehatan masyarakat efek negatif yang terkandung dalam plastik ya. Jawabannya yang A, yang paling benar. Oke. Nomor 6, pokok masalah yang timbul dari paragraf di atas. Oke. Ini adalah soal untuk latihan kalian di rumah. Silahkan setelah menonton video ini, saya tampilkan kembali teksnya. Baca baik-baik. Oke, bisa kalian pause ketika nonton itu. Langsung saya bacakan nomor 6. Pokok masalah yang timbul dari paragraf di atas, berarti masalah apa sih yang dibahas intinya dari teks tersebut? A. Penggunaan plastik dinilai lebih ekonomis. B. Penggunaan bahan plastik menimbulkan masalah tertentu. C. Daur ulang dalam upaya mengurangi sampah plastik dinilai sangat merugikan masyarakat. D. Efek negatif yang ditimbulkan oleh zat BPH. E. Perdebatan masyarakat dalam penggunaan bahan plastik. Oke, silahkan isi jawaban kalian di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kakak, terutama video dari Bimbel Exist secara keseluruhan. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Terima kasih.